mission impossible. Kecuali kalau Bapak Ibu mentalnya mental kuli. Kalau Bapak Ibu mental kuli, mindset kuli, mental model kuli alias staff, ya udah, yang possible aja. Kalau Bapak Ibu merasa jadi pemimpin, walaupun itu di fungsional, ya punya mindset pemimpin, mental model pemimpin, maka membuat target itu harus yang tidak masuk akal, ya, dan menggetarkan. Karena kalau mission impossible kan melaksanakannya juga sanana mesti luas, ya kan. Bahkan kalau menandatangani perjanjian kinerja, tangannya itu bergetar karena takut tidak tercapai, dan itu benar. Nah, sebagian besar dari kita memperjanjikan kinerja di awal tahun rata-rata biasa-biasa saja, karena targetnya sudah ada di dalam saku, oke, dan pasti tercapai. Dan itu bukan prestasi, itu biasa-biasa aja. Tentu Bapak Ibu tidak mau dikasih julukan orang biasa, karena Bapak Ibu kan komitmennya menjadi orang luar biasa. Betul. Udahlah, kasirin sebenarnya saya punya banyak pengalaman sudah tidak terhitung. Ternyata ASN gitu tuh hebat-hebat. Ya cuma rendah hati aja. Hanya biar kehebatannya muncul, coplok ke kunyubar, kekerbekan. Nah, pada akhirnya survival the fittest. Pada akhirnya orang itu akan berikhtiar, berupaya semaksimal mungkin untuk bertahan, dan pada gilirannya bisa. Pada akhirnya bisa. Termasuk Pak Kepala PTD Pak Tahura ini. Demikian juga di pendidikan, ya. Nanti kami akan sampaikan target-target progresif yang harus dicapai oleh Bapak Ibu sekalian. Contoh misalnya di Jawa Barat tidak ada lagi anak yang putus sekolah. No. Di Jawa Barat tidak ada lagi anak yang tidak melanjutkan. Targetnya no. Artinya tercapai 100% Pak Kadis. Dan sekarang kan masih ratusan ribu anak yang tidak melanjutkan, anak yang putus sekolah. Gimana caranya? Makanya Bapak Ibu, Pak Kadis mindsetnya bukan mindset Bandung, bukan mindset Gedung Sate, bukan mindset Rajiman. Mindsetnya adalah 27 kabupaten kota, 627 kecamatan, 5.311 desa, 646 kelurahan, ya, yang tergelar di landscape seluas 35.733 km persegi dengan penduduknya 50,7 juta. Ada 26 juta angkatan kerja, ada 13.000 kepala keluarga. Paham Bapak Ibu? Ya. Paham. Itu cakupan yang harus kita geroh, itu cakupan yang harus kita edukasi, itu cakupan yang harus kita kelola agar derajat pendidikannya meningkat. Jadi tidak main-main, ya sangat berat, mustahil atau possible. Dan tugas kita menjadikan yang impossible menjadi possible. Makanya Bapak Ibu duduk di sini. Jadi kalau Bapak Ibu dikasih insentif, Bapak Ibu datang di sini karena tugas dan fungsi, itu biasa-biasa saja. Ada perjalanan dinasnya kok, ada SP-nya kok, ini bagian tugas dan fungsi kami kok, ada job desk-nya, itu biasa aja normatif. Tapi kalau Bapak Ibu hadir di sini tanpa insentif, tidak ada perjalanan dinas, Bapak Ibu iuran, Bapak Ibu penuh dengan kesukarelawanan, bahkan melampaui tugas dan fungsi, itu namanya beyond, dan itu keren. Dan kita hari ini butuh orang-orang keren, karena yang bisa mewujudkan yang tidak mungkin menjadi mungkin adalah yang keren, yang luar biasa, ya, pemimpin yang tangguh. Dan pemimpin tangguh itu dibesarkannya di samudera luas, bukan di selokan. Demi Allah, bukan di selokan. Kalau di selokan itu ya biasa-biasa aja, atau di sungai misalnya. Pemimpin tangguh itu dibesarkannya di samudera luas. Tantangannya juga apa? Ombak. Tantangan berikutnya ya gelombang. Tantangan berikutnya badai, ya kan? Dan yang dipertaruhkan jiwa dan raga, ya. Dan pemimpin besar, mau level top, middle atau low, yang namanya pemimpin paling tidak pemimpin untuk diri sendiri adalah pemimpin yang mempertaruhkan dirinya. Karena hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan dimenangkan. Sultan Syahrir. Siap kita bertaruh? Mana suaranya? Siap kita bertaruh? Siap. Bertaruh untuk Jawa Barat, sabubukna untuk Jawa Barat, itu baru namanya keren. Dan itu namanya mental model. Dan itu langkah pertama kita. Lain-lainnya bisa sambil berjalan. Jangan khawatir, don't worry. Saya pastikan
saya yakinkan bisa. Nanti saya berikan contoh Bapak Ibu. Itu ya, teman-teman semuanya yang hadir, para pelatih, para motor penggerak, para leader ya di bidang pendidikan dari 27 kabupaten kota, kurang lebih ada 180 ya, semuanya 300-an yang hadir 180, baik di jenjang pendidikan menengah, ya pendidikan pertama, ya ataupun pendidikan dasar, bahkan ada yang prasekolah yang hadir semuanya. Pak Kadis, tolong ini dijaga, ada database-nya Pak Kadis, ini by address, apa namanya talent pool dari teman-teman ini, ada nggak talent pool? Bisa nggak di-share ke saya linknya? Linknya, karena ya talent pool itu kan platform digital, di mana kualifikasi, kompetensi, kinerja, rekam jejak Bapak Ibu tercatat, yang kemudian saya bisa langsung akses saat ini juga. Ada nggak? Mantap. Iya. Namanya talent pool. Ya, kita harus pakai manajemen talenta karena kita mengharapkan keberlanjutan. Ini nggak bisa pakai pendekatan Superman Pak Kadis. Kita harus pakai super team. Dan ini harus sistemik. Nanti dibantu dengan platform digital. Ya karena kita butuh orang-orang seperti Bapak Ibu, dan kita akan replikasi, kita akan perbanyak. Ya, pada akhirnya semua orang ya adalah guru, semua tempat adalah sekolah. Kan begitu. Tapi paling tidak dari Bapak Ibu sekalian sebagai motor penggeraknya. Ya, agent of education change. Keprokat tuh. Ini siapkan Pak Firman ya. Jawa Barat itu harus different, harus berbeda. First different then better. Siapapun yang berbeda, ya maka akan menjadi yang terbaik. Yang terbaik itu pasti berbeda. Pak Gubernur misalnya Kang Deddy Mulyadi, Bapak Ai, berbeda dong. Makanya menjadi yang terbaik. Kinerja Gubernur, ya dengan tingkat kepuasan masyarakatnya paling tinggi di Indonesia, bahkan dalam sejarah perjalanan pemerintah daerah menembus 95,5%. Ya, Gubernur Jawa Barat. Dan di balik itu ada Bapak Ibu sekalian, ada kita semuanya. Jadi kita ikut bangga. Kenapa bisa menembus seperti itu menjadi yang terbaik? Karena memang berbeda. Ya berbeda pendekatan, bukan hanya konvensional, tapi juga dengan pendekatan media sosial, bukan hanya narasi, deskripsi, tapi juga prak-prakan, ya action, bahkan mulainya dari persoalan. Ya bukan mulai dari anggaran, bukan mulai dari yang lain-lain, tapi mulai dari tujuan. Bagaimana tujuan tercapai? Beliau hadir langsung di tengah-tengah masyarakat, eksekusi, ya tidak banyak babi bu, dan 1 tahun berjalan, ya diapresiasi oleh masyarakat. Dan bagi kami di birokrasi pemerintahan tentu ini hal yang harus disyukuri, tetapi harus ditapakuri juga, karena kami pun harus seperti itu. Paling tidak kinerja kami yang di Pemda Provinsi Jawa Barat tidak jauh. Tentu di dalamnya Bapak Ibu sekalian, ya. Karena tadi kita harus timbul. Jadi first different then better. Harus berbeda, dan berbeda itu ya tadi kita takut juga, ya kan. Makanya mulai dari target yang progresif, insya Allah kalau targetnya progresif, pikirannya progresif, ya apa yang dikatakannya progresif, apa yang dilakukannya progresif, prak-prakannya progresif, kebiasaannya progresif, ujungnya hasilnya progresif. Itu saya kira Bapak Ibu yang pertama ya. Hadirin yang berbahagia, yang saya cintai, saya banggakan, dan insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 3 hal yang ingin saya eksplor ini, mudah-mudahan sesirin sebenarnya memberikan inspirasi, motivasi Bapak Ibu sekalian. Dan saya bicara di sini bukan hanya based on otak begitu, dari mindset saya, dari logika saya bicara di sini based on rasa. Karena pendidikan tidak bisa kalau hanya menghadirkan kepala saja, kalau hanya menghadirkan otak saja, tidak bisa. Bahkan kesempatan pertama pendidikan itu yang harus dihadirkannya adalah hati, baru rasionalitas. Makanya Bapak Ibu, orang yang paling logik dalam sejarah perjalanan peradaban, Albert Einstein mengatakan, ya, imagination, ya, more than apa? Lebih penting, more than important than knowledge. Imagination, ya more than important than knowledge.
Jadi imajinasi itu lebih penting daripada pengetahuan. Dan itu berbicara rasa, berbicara ketekanan. Jadi kita hadirkan hati dulu di sini, dan kemudian baru kita rasionalisasi. Siap? Siap. Ya, karena itu Bapak Ibu saya ingin bicara tentang Zen teori, middle range teori, technical teori. Saya akan berbicara tentang filosofis, tentang kaidah-kaidah, dan terakhir tentang norma-norma, prak-prakannya. Ya, ini penting karena ya antara empirik dan saintifik itu harus berdampingan. Kekuatan empirik itu prak-prakan. Orang yang sangat empirik langsung eksekusi. Ya, tapi kelemahannya long term, keberlanjutan. Ya, nah itu empirik itu kalau tanpa saintifik kelemahannya ya keberlanjutan, jangka panjangnya. Kekuatannya jangka pendek, tengel deket goler koe, langsung pok, terolong, itu empirik dan itu keren banget. Dan tentu kita butuh keberlanjutan, kita butuh sistem, kita butuh konsepnya,